Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah teori belajar kognitivisme. Di awal tahun 1920-an, orang mulai menemukan keterbatasan yang dalam behaviorisme terkait dengan pemahaman pembelajaran. Teori kognitivisme lahir sebagai bentuk kritik terhadap teori behaviorisme. Dalam pandangan kognitivisme, manusia bukanlah makhluk yang bersikap pasif terhadap lingkungan, melainkan makhluk yang selalu berusaha untuk memahami lingkungannya. Di tahun 1960-an, behaviorisme sebagai bentuk paradigma pembelajaran yang sangat dominan sebelumnya, perlahan mulai digantikan dengan kognitivisme. Kognitivisme bukanlah merupakan hasil pemikiran satu orang, melainkan sekumpulan dari beberapa teori. Di antaranya adalah Jean Piaget dalam teori pengembangan kognitivisme individu. Teori kognitif dari Jean Piaget masih tetap diperbincangkan dan diacu dalam bidang pendidikan. Teori ini mulai banyak dibicarakan lagi kira-kira awal tahun 1960-an. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Di antaranya adalah kematangan. Kematangan sebagai hasil perkembangan susunan saraf. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang keempat adalah ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyelesaian diri terhadap lingkungan. Nah, pokok-pokok pikiran dalam Piaget mengenai teori kognitif. Tujuan teori Piaget adalah untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis. Ada 3 konsep dasar yang dimiliki. Yang pertama adalah skema. Skema atau skemata dapat menjelaskan mengapa seseorang memberikan respon terhadap suatu stimulus dan untuk menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan ingatan. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Adaptasi terdiri atas proses yang saling mengisi antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi suatu proses kognitif. Secara teoritis, asimilasi tidak menghasilkan perubahan skemata, tetapi melainkan asimilasi mempengaruhi pertumbuhan skemata. Dengan demikian, asimilasi adalah bagian dari proses kognitif. Dengan proses itu, individu secara kognitif mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan itu. Yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skemata baru atau pengubahan skemata lama. Asimilasi dan akomodasi terjadi sama-sama saling mengisi pada setiap individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk keperluan pengkonseptualisasian pertumbuhan kognitif atau perkembangan intelektual, Piaget membagi perkembangan ini ke dalam 4 periode, yaitu periode 1, periode sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini, tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya, untuk mengenal objek. Periode yang kedua adalah periode praoperasional pada usia 2 tahun hingga 7 tahun.
Pada periode ini, anak-anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Yang ketiga adalah periode konkret pada usia 7 tahun hingga 11 tahun. Pada periode ini, anak-anak sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Dan yang keempat adalah periode operasi formal pada usia 11 tahun hingga dewasa. Periode operasi formal merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah. Selanjutnya adalah Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif sosial. Lev Vygotsky pada tahun 1896 hingga 1934 berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada manusia tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu: yang pertama, Zone of Proximal Development atau biasa disingkat sebagai ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. Yang kedua adalah scaffolding. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengairan dengan orang yang lebih ahli, misalnya guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang ketiga adalah bahasa dan pikiran. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam, yaitu: yang pertama adalah percakapan sendiri atau berargumen, merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain, dan itu adalah hal yang normal terjadi ketika kita anak usia 3 hingga 5 tahun. Yang kedua yaitu ucapan dalam hati. Jika dibandingkan dengan percakapan sendiri, tampak lebih ringkas. Secara khusus, ucapan dalam hati menghilangkan subjek psikologis sebuah kalimat di satu sisi dan mendukung predikat psikologisnya. Ucapan dalam hati menghilangkan apa yang sudah diketahui dan memfokuskan diri pada hal-hal baru. Selanjutnya yaitu David Alsaber dalam teori belajar bermakna. Alsaber berpendapat bahwa guru harus mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Nah, belajar bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ada 4 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu pengaturan awal. Pengaturan awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep yang baru, yang lebih tinggi maknanya. Penggunaan pengaturan awal yang tepat dapat meningkatkan pemahaman berbagai macam materi pelajaran, terutama materi pelajaran yang mempunyai struktur yang teratur. Pada saat mengawali pembelajaran dengan presentasi suatu pokok bahasan, sebaiknya pengaturan awal itu digunakan, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Dalam proses belajar bermakna perlu adanya pengembangan 2 elaborasi konsep-konsep. Caranya, unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan lebih dahulu, kemudian baru yang lebih mendetail. Berarti proses pembelajaran dari umum ke khusus. Yang ketiga, belajar superordinat, yaitu proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi.
terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar tersebut akan terus berlanjut hingga suatu saat ditemukan hal-hal baru. Belajar superordinat akan terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya merupakan unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan inklusif. Dan yang keempat yaitu penyesuaian integratif. Pada suatu saat, siswa kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama, atau bila mana yang sama diterapkan pada lebih satu konsep. Untuk mengatasi pertentangan kognitif itu, Alsager juga mengajukan konsep pembelajaran penyesuaian integratif. Selanjutnya yaitu Robert Gainer dalam teori model pemrosesan informasi. Gainer dikenal dengan teori modelnya pemrosesan informasi. Ia berpendapat bahwa proses belajar adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Nah, ada 8 tingkat kemampuan belajar menurut Gainer, di mana kemampuan belajar pada tingkat tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar di tingkat sebelumnya. Yang pertama yaitu signal learning. Dari signal yang dilihat atau didengarnya, anak akan memberi respon tertentu. Yang kedua, stimulus response learning. Seorang anak yang memberikan respon fisik atau vokal setelah mendapat stimulus tertentu. Yang ketiga, chaining, yaitu kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajar stimulus respon yang sederhana. Yang keempat, verbal association, yaitu bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti memberi nama sebuah objek atau benda. Yang kelima, multiple discrimination, yaitu kemampuan siswa untuk menghubungkan beberapa kemampuan chaining sebelumnya. Yang keenam, concept learning, yaitu belajar konsep, artinya anak mampu memberi respon terhadap stimulus yang hadir melalui karakteristik abstraknya. Yang ketujuh, principal learning, yaitu kemampuan siswa untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Dan yang kedelapan adalah problem solving. Dalam tingkat ini, siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari untuk mencapai satu sasaran problem solving. Problem solving menurut Gainer adalah tipe belajar yang paling tinggi. Siswa yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan melalui serangkaian langkah problem solving diyakini juga menguasai ketujuh kemampuan belajar sebelumnya. Dalam teori belajar penemuan, menurutnya, dalam belajar, peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, bereksplorasi, dan memanipulasi objek, bertanya, dan melakukan percobaan. Brunner memperkenalkan konsep perkembangan kognisi peserta didik dengan 3 bentuk representasi, yaitu enactive, ikonik, dan simbolik. Tahap enactive adalah suatu tahap di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dari aktivitas gerak yang dilakukan melalui pengalaman langsung atau kegiatan konkret. Sedangkan tahap representasi ikonik, suatu tahap di mana peserta didik memperoleh pengetahuan melalui sajian visual, yaitu gambar hidup, grafis, film, dan gambar statistis lainnya. Dan sedangkan tahap representasi simbolik adalah suatu tahap di mana peserta didik mampu memahami atau membangun sesuatu mulai dari proses bernalar dengan menggunakan simbol bahasa seperti kata-kata atau simbol lainnya yang bersifat abstrak. Itulah tadi sejarah dari teori kognitif.